Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2438 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 13. Masih di bawah perikop hal berdoa. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih bicara tentang doa. Amin. Doa itu adalah usaha kita manusia untuk mendapat apa yang kita minta, apa yang kita mau, apa yang saudara dan saya kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mendapat semua apa yang menjadi keinginan kita, bawa semua itu dalam doa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara komunikasi kita manusia dengan Tuhan itu hanya melalui doa. Amin. Salah satu cara Tuhan berkomunikasi kepada kita yaitu melalui firman. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu kalau saya sederhanakan, itu adalah cara kita, usaha kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama, mintalah apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi harapan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil sikap berdoa. Amin. Saudara, kita belajar di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki banyak sekali pergumulan, saudara-saudara sudah datang minta bantuan kepada orang-orang yang saudara berharap mereka bisa membantu saudara, tetapi kenyataannya saudara mendapati persoalan pergumulan saudara seperti ada di jalan buntu. Saudara tidak dapat lagi jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kabar baik buat saudara. Ambillah sikap doa. Amin. Berdoalah. Berdoa itu artinya kita meminta kepada Tuhan. Saudara, berdoa itu artinya kita angkat tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita angkat tangan, tanda kita sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi mengatasi masalah persoalan yang kita sedang alami saat ini yang begitu berat. Di saat kita berseru kepada Tuhan, angkat tangan kita, saya percaya Tuhan akan turun tangan, menolong dan menjawab semua doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mintalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita minta kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Karena apa saudara? Firman Tuhan dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Karena orang yang meminta, mereka akan menerima. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita tahu semua doa-doa kita itu akan Tuhan jawab. Apa yang kita naikkan kepada Tuhan melalui doa akan kita terima dengan jawaban-jawaban dari Tuhan. Rugi kalau kita tidak berdoa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah, berdoalah kepada Tuhan. Karena apa saudara? Apa yang kita naikkan Tuhan dengar. Kalau tujuannya itu baik buat kita, pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tapi kalau doa itu justru hendak mencelakai kita, hendak menjerumuskan kita dalam dosa, saya yakin Tuhan tidak akan menjawab doa yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan mendengar setiap doa kita ketika kita memintanya dengan kesungguhan hati. Amin. Saudara perhatikan ayat 5 sampai ayat 8 di sana menceritakan tentang seseorang yang didatangi sahabatnya dalam perjalanan yang begitu jauh dan sangat melelahkan. Sahabatnya datang mampir ke rumahnya di tengah malam. Saudara, dia tidak punya makanan untuk menyambut sahabatnya. Dan dia ingat ada tetangganya yang sangat-sangat dekat dengan dia. Firman Tuhan dikatakan sahabatnya juga. Akhirnya tanpa rasa malu lagi, dia mengetuk pintu rumah sahabatnya untuk meminta makanan, untuk dapat menjamu sahabatnya yang baru saja melewati perjalanan yang sangat melelahkan. Saudara, tanpa rasa malu dia datang kepada sahabatnya untuk meminta makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di dalam firman Tuhan ini menulisnya sahabat, bukan teman. Karena sahabat dan teman itu beda. Teman itu hanya ada di saat kita diberkati, di saat kita berkelimpahan, di saat kita punya acara, di saat kita ada banyak uang. Teman itu ada di sekitar kita. Tapi di saat kita susah, di saat kita bergumul, mereka tidak ada di sekitar kita. Nah, berbeda dengan sahabat. Sahabat itu dalam suka maupun duka, dia tetap setia. Dia ada bersama-sama dengan kita, itu sahabat. Jadi beda saudara antara teman dan sahabat. Saudara perhatikan firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-5 dan ayat 8 menceritakan tentang sahabat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat yang baik pasti dia akan menolong, pasti dia akan membantu sahabatnya yang sedang ada dalam
kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa ketika kita meminta kepada sahabat sejati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang adalah juga Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa sih Tuhan tutup mata? Masa sih Dia yang adalah sahabat sejati kita, masa Dia nggak bantu kita? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah dikecewakan oleh sahabat di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sahabat kita bisa saja mengecewakan kita. Tapi saudara dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang paling setia. Amin. Tuhan Yesus sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu ada di saat suka maupun duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap setia, ada bersama dengan kita. Jadi kalau saudara ada dalam persoalan pergumulan, saudara ada kekurangan, saudara datang kepada sahabat sejati kita. Minta kepada Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita. Dan saya percaya apa yang saudara minta, doakan di dalam nama Yesus, saudara akan menerima jawaban-jawaban dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua saudara, carilah. Karena setiap orang yang mencari akan mendapatkan apa yang dia cari. Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan dan kebenarannya. Maka saudara akan mendapatkan lebih daripada apa yang saudara minta. Apa yang saudara harapkan, saudara akan mendapat lebih daripada itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat legend, ya, ayat 33. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara carilah Tuhan ini bicara prioritas yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Banyak sekarang ini orang lebih mencari uang, lebih banyak mencari harta dunia, lebih mengejar untuk pengakuan, baik itu mendapat jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, saudara, daripada mereka datang cari Tuhan. Itu masalahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, yang saudara kejar, yang saudara cari adalah Tuhan, sumber segala berkat. Saya percaya saudara, apa yang saudara cari selama ini, saudara akan mendapatkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mencari pekerjaan, sedang mencari usaha apa yang harus saudara ambil. Saudara mungkin sedang mencari pasangan hidup, saudara mungkin sedang mencari pegangan hidup dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Carilah Tuhan, maka apa yang saudara cari, saudara akan mendapatkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara putus asa karena saudara belum mendapatkan apa yang saudara cari selama ini. Kenapa itu terjadi? Karena saudara tidak mencari Tuhan. Akhirnya saudara putus asa. Saya percaya saudara, kalau saudara mencari Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya, saudara memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Apa yang saudara cari selama ini, saudara akan temukan, saudara akan dapatkan, bahkan melebihi daripada apa yang menjadi ekspektasi kita. Amin. Tuhan berikan melebihi dari apa yang saudara doakan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan, maka saudara akan mendapatkan apa yang selama ini saudara cari. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, kenapa saya harus mencari Tuhan? Apakah Tuhan hilang? Tidak. Tuhan tidak hilang, Tuhan ada di mana-mana.
Tapi Tuhan mau saudara menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum memulai hari, saudara cari Tuhan dulu, bukan cari HP. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara memilih pasangan hidup, saudara cari Tuhan dulu supaya saudara nggak salah pilih. Saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan dulu. Tempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Maka saudara akan melihat apa yang saudara sedang cari-cari di dunia ini. Baik itu cari berkat, cari pangkat, cari jabatan, cari pasangan hidup. Saudara akan mendapatkan kalau saudara memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga, firman Tuhan dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu sama seperti mengetok pintu. Saudara, kalau mungkin sahabat kita yang kita ketok pintu rumahnya, dia belum dengar, saudara, mungkin diperkuat sedikit ketokan kita. Dia masih belum buka, semakin kuat saudara. Dia masih belum buka, semakin keras kedor. Sampai akhirnya pintu itu dibukakan bagi kita. Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun berdoa, tetapi Tuhan belum jawab doanya. Saudara, mungkin doamu ini hanya formalitas, hanya sekedar, belum sungguh-sungguh saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau doamu belum dijawab, mungkin saudara mengedor pintu itu masih pelan. Semakin keras lagi berdoa. Amin. Semakin kuat lagi berdoa. Semakin banyak lagi berdoa. Sampai akhirnya apa yang saudara doakan, Tuhan buka pintu. Tuhan jawab semua apa yang menjadi doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini doamu belum dijawab, dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara semakin kuat lagi mengetuk pintu sorga melalui doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Saudara ingat ketika ada seorang hakim yang lalim dan ada seorang janda yang meminta supaya hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang tidak mengenal Tuhan itu, supaya dapat membela perkaranya. Janda ini datang setiap hari meminta supaya hakim itu membela perkaranya. Saudara, dia baru mau berangkat kantor, saudara, janda ini berkata, bela perkara. Di tempat kerja janda ini datang. Dia terus datang. Dia terus meminta supaya hakim ini yang lalim, yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan ini dapat membela perkaranya. Saudara, karena hakim ini merasa terganggu setiap waktu, selalu janda ini datang kepadanya dan meminta supaya perkaranya dibela. Saudara, karena hakim ini tidak mau terganggu, akhirnya apa saudara? Dia mengabulkan apa yang menjadi permintaan janda ini. Saudara, hakim ini membela perkara janda ini. Karena apa? Setiap hari, setiap waktu dia datang kepada hakim itu dan meneriakkan, bela perkara, bela perkara. Saya percaya kalau setiap hari saudara berdoa, saudara minta terus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, hakim yang jahat itu saja tahu saudara melakukan yang baik buat janda itu. Apalagi kita punya Bapa di surga. Makanya firman Tuhan ini berkata di ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jika ia minta telur, akankah memberikan kepadanya kalajengking? Pasti saudara kita akan memberikan apa yang anak kita minta. Saudara, sejahat-jahatnya kita tahu memberikan yang baik buat anak kita. Apalagi kita punya Bapa di surga yang sangat teramat baik. Dia tahu memberikan yang paling terbaik buat anak-anaknya, buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar saudara tentang doa. Mintalah kepada Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, apa yang saudara minta,
saudara pasti akan menerimanya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, carilah Tuhan. Amin. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka apa yang saudara cari, baik itu berkat, saudara akan dapatkan. Pasangan hidup saudara akan dapatkan. Posisi, jabatan, pangkat, semua yang saudara cari. Kalau saudara mencari Tuhan, menempatkan Tuhan di nomor satu yang paling utama, saudara prioritaskan Tuhan, maka apa yang saudara cari selama ini, saudara akan mendapatkannya. Yang ketiga, ketoklah pintu. Karena setiap orang yang mengetok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini doamu belum dijawab Tuhan. Semakin giat berdoa, semakin rajin, semakin banyak waktu untuk berdoa, sampai pada akhirnya semua yang saudara doakan, saudara terima, saudara dapatkan. Saudara akan melihat jawaban-jawaban Tuhan yang melebihi dari apa yang kita minta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat surga. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mahuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.